Buat kamu yang lagi nyari pembahasan tentang laporan keuangan bisnis kamu, simak video saya ini ya. Yuk kita belajar bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Belajar Akuntansi. Apa kabar teman-teman? Salam hangat untuk kita semua. Terima kasih sudah mengklik channel ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk meninggalkan komen, klik like, share, and subscribe channel video ini ya. Hari ini kita akan belajar tentang dasar-dasar akuntansi untuk pemula yang sudah saya rangkum dalam 3 langkah dan panduan lengkap untuk memahami dasar-dasar akuntansi dengan mudah. Bagi UMKM atau pemilik bisnis, perhatikan 3 hal ini. Karena 3 hal ini akan membantu kita semua dalam mengelola keuangan bisnis secara profesional. 3 pokok pembahasan yang akan saya bahas dengan sederhana dan terperinci dalam video kali ini adalah: pertama, apa itu akuntansi dan mengapa kita harus bisa akuntansi? Kedua, komponen penting dan unsur-unsur dalam sebuah laporan keuangan. Ketiga, prinsip-prinsip akuntansi. Pahami 3 hal ini, maka kamu akan dapat memahami logika akuntansi dan kamu bisa mengelola laporan keuangan bisnismu secara profesional. Kita mulai dengan apa itu akuntansi. Akuntansi adalah sistem atau cara yang digunakan untuk mencatat, meringkas, menganalisis, dan melaporkan transaksi keuangan sebuah entitas seperti UMKM, perusahaan, atau organisasi. Tujuan utama dari akuntansi adalah menyediakan informasi keuangan yang relevan dan dapat dipercaya untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pihak, termasuk pemilik, manajer, investor, dan kreditur. Kegiatan dalam akuntansi seperti mencatat, meringkas, dan menganalisis itu dinamakan proses akuntansi. Kemudian, hasil dari proses akuntansi itu berbentuk penyajian yang menyajikan laporan transaksi keuangan menggunakan bahasa dalam bahasa komunikasi keuangan, yang disebut juga dengan akuntansi itu sendiri. Sehingga, tujuan utama akuntansi dalam menyediakan informasi keuangan yang relevan dan dapat dipercaya, dapat menjadi alat bantu atau tools untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pihak, termasuk pemilik, manajer, investor, dan kreditur. Mengapa kita harus bisa akuntansi? Dengan pemahaman tentang akuntansi dan logika akuntansi, seseorang dapat mengelola keuangan dengan baik, membuat keputusan bisnis yang lebih bijaksana, serta mampu memenuhi kebutuhan pelaporan kepada pihak internal dan eksternal yang membutuhkan informasi tersebut. Akuntansi memiliki beberapa fungsi utama. Sebagai pencatatan, akuntansi mencatat transaksi keuangan berdasarkan bukti yang sah. Dan sebagai pengklasifikasian, akuntansi mengelompokkan data ke dalam kategori tertentu. Proses ini membutuhkan logika akuntansi, sehingga data yang dicatat bisa dikelompokkan sesuai dengan kategori masing-masing. Setelah itu, kita melakukan fungsi utama akuntansi berikutnya, yaitu perangkuman data. Membuat laporan keuangan dari data yang diklasifikasikan tadi, kemudian menjadikan laporan keuangan tersebut dapat kita sajikan dalam bentuk laporan atau pelaporan, yang mana akan menyajikan informasi kondisi keuangan kepada pengguna laporan keuangan. Pelaporan ini disesuaikan kepada siapa kita akan menyajikannya, kepada pemilik kah, kepada manajer, atau kepada investor, yang mana nanti hasil dari pelaporan ini dapat menjadi bahan untuk menganalisis dan dapat diinterpretasi, untuk menilai kondisi keuangan dan kinerja perusahaan atau bisnis.
Pertanyaan berikutnya adalah, mengapa akuntansi itu penting? Atau apa manfaat dari akuntansi? Ada beberapa manfaat yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, yakni bagi manajemen dapat membantu pengambilan keputusan strategis seperti alokasi sumber daya, pengelolaan biaya, atau perencanaan bisnis. Bagi pemilik dan juga investor, untuk menilai profitabilitas dan kesehatan keuangan perusahaan untuk investasi. Bagi pemerintah, itu bisa digunakan untuk pengawasan dan perhitungan pajak. Untuk kreditur, digunakan untuk menilai kemampuan sebuah perusahaan, UMKM, atau pelaku usaha untuk membayar hutang. Dengan demikian, hasil dari akuntansi itu dapat memberikan gambaran yang jelas dan terukur tentang kondisi serta kinerja keuangan suatu entitas, seperti pelaku usaha atau UMKM. Kemudian, poin yang kedua pada pembahasan kali ini adalah komponen utama atau unsur-unsur laporan keuangan. Setelah kita membahas dan mengetahui apa itu akuntansi, mengapa akuntansi itu penting, dan juga manfaat-manfaat akuntansi bagi suatu bisnis atau seorang pelaku usaha dan UMKM, ada 4 komponen utama atau unsur-unsur penting dalam laporan keuangan yang wajib kalian ketahui dan bagaimana cara membuatnya. Yang pertama, neraca bertujuan untuk menyajikan posisi keuangan seperti aset, kewajiban, dan ekuitas. Kemudian yang kedua ada laporan laba rugi, menggambarkan kinerja keuangan atau menunjukkan pendapatan, beban, dan laba atau rugi bersih. Yang ketiga ada laporan arus kas, bertujuan untuk menyajikan informasi atau menunjukkan aliran kas masuk dan keluarnya kas. Yang keempat, catatan atas laporan keuangan. Ini memberikan gambaran menyeluruh dan akurat tentang kondisi serta aktivitas keuangan yang berisi penjelasan dan rincian-rincian tambahan dalam laporan keuangan. Mari kita bahas satu persatu tentang unsur-unsur laporan keuangan. Komponen utama yang pertama dari unsur-unsur laporan keuangan adalah neraca atau neraca keuangan, yang juga dikenal sebagai laporan posisi keuangan. Adalah salah satu laporan keuangan utama yang menyajikan informasi tentang posisi keuangan suatu entitas, perusahaan, pelaku usaha, UMKM, organisasi, atau individu pada suatu waktu tertentu. Neraca menunjukkan apa yang dimiliki berupa aset, kewajiban yang harus dibayar yang biasa kita kenal dengan nama liabilitas atau kewajiban, dan modal pemilik atau ekuitas. Neraca keuangan berfungsi untuk memberikan gambaran tentang keseimbangan antara sumber daya perusahaan dan kewajiban keuangannya, serta mencerminkan kesehatan keuangan entitas pelaku usaha atau UMKM tersebut. Neraca keuangan disusun berdasarkan persamaan dasar akuntansi yang terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama adalah aset, yakni semua sumber daya yang dimiliki perusahaan yang memiliki nilai ekonomi dan diharapkan memberikan manfaat di masa depan. Aset dibagi menjadi 2, ada aset lancar dan aset tidak lancar. Aset lancar adalah aset yang diharapkan dapat dikonversi menjadi kas atau digunakan dalam waktu kurang dari 1 tahun, seperti kas dan setara kas, piutang usaha, dan juga persediaan. Sedangkan aset tidak lancar adalah aset jangka panjang yang tidak mudah dikonversi menjadi kas, seperti tanah, bangunan, dan peralatan yang biasa disebut aset tetap.
Aset tak berwujud, misalnya hak paten atau brand, itu juga termasuk aset tidak lancar. Kedua, kewajiban atau liabilitas adalah kewajiban perusahaan, pelaku usaha atau UMKM untuk membayar utang atau memberikan layanan kepada pihak lain. Kewajiban juga dibagi menjadi dua, ada kewajiban lancar dan kewajiban tidak lancar. Kewajiban lancar, utang yang harus dibayar dalam waktu kurang dari 1 tahun, seperti utang usaha, beban yang masih harus dibayar. Sedangkan kewajiban tidak lancar, utang jangka panjang yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun, seperti utang obligasi, pinjaman bank jangka panjang. Komponen yang ketiga adalah ekuitas, yakni hak residual pemilik atas aset perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Ekuitas mencerminkan modal yang ditanamkan oleh pemilik atau laba yang ditahan. Contohnya seperti modal saham atau laba yang ditahan. Laba ditahan. Neraca keuangan adalah alat penting untuk memahami posisi keuangan sebuah entitas seperti pelaku usaha atau UMKM untuk dapat membantu berbagai pihak dalam pengambilan keputusan berbasis data. Kemudian, komponen utama kedua dari unsur-unsur laporan keuangan adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi atau income statement adalah salah satu laporan keuangan utama yang menunjukkan kinerja keuangan suatu entitas seperti perusahaan, pelaku usaha, UMKM, organisasi atau individu dalam periode tertentu, seperti bulanan, triwulan, atau tahunan. Laporan ini mencerminkan pendapatan, beban, serta laba atau rugi bersih yang diperoleh selama periode tersebut. Laporan laba rugi biasanya disusun dalam format berjenjang, multiple step atau sederhana, single step. Berikut adalah elemen-elemen utama laporan laba rugi yang menggunakan rumus laba atau rugi sama dengan pendapatan dikurangi beban. Pendapatan atau revenue, semua penghasilan yang dihasilkan dari kegiatan operasional utama perusahaan, seperti penjualan barang untuk perusahaan dagang atau manufaktur, pendapatan jasa untuk perusahaan jasa. Kemudian beban atau expense, semua biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan operasi bisnis seperti beban pokok penjualan atau harga pokok penjualan, beban operasional, gaji, sewa, utilitas, dan beban bunga serta pajak. Kemudian ada yang namanya laba kotor, gross profit, selisih antara pendapatan dan beban pokok penjualan. Kemudian yang berikutnya ada laba operasional atau operating profit. Laba yang diperoleh setelah dikurangi dengan semua beban operasional. Laba operasional sama dengan laba kotor dikurangi beban operasional. Kemudian ada laba atau rugi bersih atau net income atau net loss. Pendapatan bersih setelah dikurangi semua jenis beban, termasuk pajak dan bunga. Laba bersih sama dengan pendapatan dikurangi beban pokok penjualan, ditambah beban operasional, ditambah pajak dan beban lainnya. Tujuan dari laporan laba rugi adalah untuk mengukur kinerja keuangan, dapat membantu menunjukkan apakah perusahaan mendapatkan laba atau menderita rugi dalam periode tertentu. Kemudian, laba rugi juga memberikan informasi kepada pengguna, membantu investor, kreditur, dan manajemen dalam membuat keputusan terkait bisnis. Laba rugi juga dapat mengevaluasi profitabilitas, menganalisis kemampuan perusahaan, pelaku usaha, atau UMKM untuk menghasilkan keuntungan, serta membandingkan performa, membandingkan kinerja keuangan dari waktu ke waktu dan dengan perusahaan lain. Fungsi dan manfaat laporan
laba rugi adalah bagi manajemen itu dapat membantu mengevaluasi efisiensi operasional dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Bagi investor, itu dapat mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atau menentukan prospek investasi. Bagi kreditur, dapat menilai kemampuan perusahaan untuk membayar utang. Sedangkan bagi pemerintah digunakan untuk menghitung kewajiban pajak. Laporan laba rugi adalah alat penting dalam memahami profitabilitas dan kesehatan keuangan perusahaan, serta memberikan wawasan bagi pengambilan keputusan bisnis. Kemudian kita lanjut pada komponen utama yang ketiga dari unsur-unsur laporan keuangan adalah laporan arus kas atau cash flow statement. Laporan arus kas atau yang juga kita kenal dengan cash flow adalah salah satu laporan keuangan utama yang menyajikan informasi tentang arus masuk dan keluar kas dalam suatu periode tertentu. Laporan ini memberikan gambaran tentang bagaimana perusahaan menghasilkan dan menggunakan kas dalam 3 aktivitas utamanya, yaitu operasi, investasi, dan pendanaan. Mari kita bahas sedikit tentang laporan arus kas yang dibagi menjadi 3 bagian utama. Yang pertama, arus kas dari aktivitas operasi atau operating activities. Aktivitas ini mengacu pada arus kas yang dihasilkan dari kegiatan operasional sehari-hari pelaku usaha atau UMKM, seperti penerimaan kas dari penjualan barang atau jasa, dan pengeluaran seperti pembayaran gaji, biaya operasional, dan pajak. Dalam metode penyajian, ada 2 macam. Metode langsung itu menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas secara langsung. Sedangkan metode tidak langsung dimulai dari laba bersih, kemudian disesuaikan dengan perubahan aset, kewajiban, dan item non-kas seperti penyusutan. Kedua, arus kas dari aktivitas investasi mengacu pada arus kas yang berkaitan dengan pembelian atau penjualan aset jangka panjang, seperti pembelian atau penjualan aset tetap, misalnya tanah, bangunan, dan juga peralatan. Investasi dalam saham atau obligasi perusahaan lain, dan penerimaan kas dari penjualan aset investasi. Kemudian bagian yang ketiga, arus kas dari aktivitas pendanaan, mengacu pada arus kas yang berkaitan dengan aktivitas pendanaan perusahaan, pelaku usaha, atau UMKM, seperti penerimaan kas dari penerbitan saham atau pinjaman, pembayaran dividen kepada pemegang saham, juga pelunasan pinjaman. Tujuan dari laporan arus kas ada 4. Ini yang pertama, menilai likuiditas, menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Kedua, mengevaluasi arus kas bersih, memahami kemampuan perusahaan menghasilkan kas dari kegiatan operasional. Ketiga, mengukur keberlanjutan bisnis, melihat apakah bisnis dapat mendanai operasinya sendiri tanpa bergantung pada utang atau pendanaan eksternal. Yang keempat, membantu pengambilan keputusan, memberikan informasi yang relevan bagi manajemen, investor, dan kreditur. Manfaat laporan arus kas bagi manajemen dapat memahami posisi likuiditas perusahaan, pelaku usaha atau UMKM untuk kebutuhan operasional, dan mengetahui apakah perusahaan mampu mendanai investasi baru. Bagi investor, dapat menilai kemampuan perusahaan, pelaku usaha atau UMKM dalam menghasilkan kas dan membayar dividen, dan mengevaluasi potensi pertumbuhan perusahaan atau pelaku usaha atau maupun UMKM.
Sedangkan manfaat bagi kreditur mampu menilai kemampuan perusahaan atau pelaku usaha maupun UMKM dapat melunasi pinjaman. Sedangkan bagi pemegang saham, manfaat yang dapat diberikan dari akuntansi adalah memberikan kepercayaan terhadap stabilitas keuangan perusahaan, pelaku usaha atau UMKM. Laporan arus kas sangat penting karena memberikan pandangan yang realistis tentang kondisi keuangan perusahaan, pelaku usaha ataupun UMKM, terutama dalam hal kemampuan untuk menghasilkan kas dan memenuhi kewajiban jangka pendek maupun panjang. Kemudian komponen utama yang keempat dari unsur-unsur laporan keuangan adalah catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan adalah bagian penting dari laporan keuangan yang berisi penjelasan dan rincian tambahan terkait data yang disajikan dalam laporan keuangan utama, seperti neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas. Catatan atas laporan keuangan membantu pembaca memahami informasi keuangan secara lebih mendalam dan memberikan konteks yang diperlukan untuk membuat analisis dan keputusan. Beberapa hal yang biasanya dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan meliputi: pertama, informasi umum, seperti profil entitas, pelaku usaha atau UMKM, nama, jenis usaha, dan alamat. Struktur organisasi, ruang lingkup kegiatan perusahaan. Kedua, kebijakan akuntansi, prinsip dan metode akuntansi yang digunakan, seperti metode pengakuan pendapatan, depresiasi, dan penilaian persediaan. Ketiga, penjelasan rincian angka, aset, rincian aset tetap, aset lancar, atau aset tak berwujud. Kewajiban, informasi utang jangka pendek, utang jangka panjang, atau kewajiban kontingensi. Ekuitas, rincian modal saham, saldo laba, atau dividen. Kemudian pendapatan dan beban, penjelasan lebih rinci tentang sumber pendapatan atau komponen biaya. Yang dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan juga adalah informasi tambahan transaksi dengan pihak berelasi, informasi risiko keuangan seperti risiko kredit, risiko likuiditas, informasi peristiwa setelah tanggal neraca, dan komitmen atau kontingensi, misalnya kontrak sewa atau klaim hukum. Misalnya, dalam laporan neraca perusahaan terdapat angka aset tetap sebesar 10 miliar. Catatan atas laporan keuangan akan memberikan rincian seperti komposisi aset tetap seperti tanah, bangunan, peralatan, metode depresiasi yang digunakan, misalnya metode garis lurus, dan akumulasi penyusutan hingga periode tertentu. Tujuan dari catatan atas laporan keuangan adalah menjelaskan detail informasi, memberikan rincian tentang angka-angka di laporan keuangan utama, misalnya rincian aset tetap, utang, dan kebijakan akuntansi. Kedua, memenuhi standar akuntansi, menjamin laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, seperti PSAK di Indonesia dan IFRS secara internasional. Ketiga, meningkatkan transparansi, memberikan informasi tambahan yang tidak dapat disajikan langsung dalam laporan keuangan. Keempat, dapat mengurangi ambiguitas, menyediakan klarifikasi atas asumsi, metode, atau kewajiban akuntansi yang digunakan. Manfaat dari catatan atas laporan keuangan adalah: pertama, bagi pemangku kepentingan internal, dapat memberikan wawasan lebih lengkap untuk manajemen dalam pengambilan keputusan. Kedua, bagi pemangku kepentingan eksternal, investor dapat memahami resiko dan potensi bisnis perusahaan. Kreditur bisa menilai kelayakan kredit perusahaan. Regulator dapat memastikan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.
Dengan demikian, catatan atas laporan keuangan adalah elemen penting untuk memberikan gambaran menyeluruh dan akurat tentang kondisi serta aktivitas keuangan perusahaan, pelaku usaha, atau UMKM. Setelah kita mengetahui apa itu akuntansi dan manfaat-manfaat akuntansi bagi pelaku usaha dan UMKM, serta komponen utama dalam laporan akuntansi, maka kita lanjutkan pembahasan kita pada poin yang ketiga dan terakhir pada pembahasan kita kali ini, yakni adalah prinsip-prinsip akuntansi. Ada 11 prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum, yang wajib kita ketahui bersama. Prinsip akuntansi yang berlaku umum, yang disingkat menjadi PABU. Apa itu PABU? PABU adalah prinsip-prinsip dasar yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan di Indonesia. PABU bertujuan untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan dapat diandalkan, relevan, dan dapat dibandingkan, serta mencerminkan kondisi keuangan perusahaan, pelaku usaha, atau UMKM dengan cara yang transparan dan akurat. Mari kita bahas 11 prinsip akuntansi ini satu persatu. Prinsip yang pertama adalah prinsip entitas ekonomi. Prinsip ini menyatakan bahwa perusahaan dan pemiliknya dianggap sebagai entitas yang terpisah. Artinya, laporan keuangan perusahaan harus mencatat transaksi yang terkait dengan perusahaan, bukan transaksi pribadi pemilik atau pemegang saham. Dengan demikian, harta dan kewajiban perusahaan harus dipisahkan dari harta pribadi pemilik. Prinsip yang kedua adalah prinsip kelangsungan usaha atau going concern. Prinsip ini mengasumsikan bahwa perusahaan akan terus beroperasi di masa depan, kecuali ada bukti yang menunjukkan sebaliknya. Oleh karena itu, laporan keuangan disusun dengan anggapan bahwa perusahaan akan tetap beroperasi dalam jangka panjang dan tidak dalam posisi untuk dilikuidasi. Kemudian prinsip yang ketiga adalah prinsip pengukuran berdasarkan biaya historis atau historical cost. Prinsip ini mengharuskan bahwa aset dan kewajiban dicatat berdasarkan biaya perolehannya pada saat transaksi terjadi, bukan berdasarkan nilai pasar saat ini. Misalnya, jika perusahaan memberi peralatan senilai 100 juta rupiah, maka peralatan tersebut akan dicatat sebesar 100 juta rupiah meskipun nilai pasarnya berubah. Kemudian prinsip yang keempat adalah prinsip konsistensi. Prinsip konsistensi menyatakan bahwa perusahaan harus menggunakan metode akuntansi yang sama dari periode ke periode, kecuali ada alasan yang sah untuk mengubahnya. Hal ini memastikan agar laporan keuangan bisa dibandingkan secara konsisten antar periode. Misalnya, jika perusahaan memilih metode depresiasi garis lurus untuk suatu aset, maka metode ini harus tetap digunakan selama aset tersebut masih dimiliki. Prinsip konsistensi dalam penyajian laporan. Prinsip ini mengharuskan perusahaan untuk menyajikan laporan keuangan secara konsisten dengan cara yang sama dari periode ke periode, termasuk format dan pengklasifikasian akun untuk memudahkan analisis dan perbandingan antar periode. Prinsip yang kelima adalah prinsip kewajaran atau fairness. Prinsip kewajaran menekankan pentingnya penyajian laporan keuangan yang jujur dan adil. Laporan keuangan harus mencerminkan keadaan yang sebenarnya, tanpa adanya memanipulasi atau penyembunyian informasi. Prinsip yang keenam
adalah prinsip periodisasi atau prinsip accrual. Prinsip periodisasi menyatakan bahwa pendapatan dan beban harus dicatat ketika terjadi, bukan ketika uang diterima atau dibayar. Ini berarti pendapatan diakui pada saat terjadinya transaksi yang menghasilkan pendapatan. Dan beban diakui pada saat terjadinya kewajiban yang menghasilkan biaya. Contohnya, jika perusahaan menyediakan layanan pada bulan Desember, tetapi pembayaran diterima pada bulan Januari, pendapatan tersebut tetap dicatat pada bulan Desember, bukan di bulan Januari. Prinsip yang ketujuh adalah prinsip materialitas. Prinsip materialitas mengharuskan bahwa informasi yang penting untuk keputusan ekonomi pengguna laporan keuangan harus disajikan dengan jelas. Jika informasi dianggap tidak signifikan atau tidak mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan, maka informasi tersebut bisa disajikan dengan cara yang lebih sederhana atau bahkan diabaikan. Prinsip yang kedelapan adalah prinsip realisasi. Prinsip realisasi menyatakan bahwa pendapatan hanya dapat diakui ketika telah terjadinya transaksi yang menguntungkan, seperti ketika barang atau jasa telah diserahkan atau diterima dan pembayaran telah pasti atau dapat diharapkan. Pendapatan tidak dapat diakui sebelum barang atau jasa diserahkan kepada pelanggan. Prinsip yang kesembilan, yakni prinsip kepastian. Prinsip ini mengharuskan bahwa transaksi yang terjadi harus dapat dipastikan dan dapat diukur secara jelas. Sebagai contoh, untuk mengakui pendapatan, harus ada bukti yang jelas bahwa transaksi tersebut telah terjadi, dan tidak ada ketidakpastian yang signifikan terkait dengan hasilnya. Prinsip yang ke-10 adalah prinsip pengungkapan penuh atau full disclose. Prinsip ini menyatakan bahwa perusahaan harus mengungkapkan semua informasi material yang dapat mempengaruhi pemahaman pengguna laporan keuangan mengenai posisi keuangan dan kinerja perusahaan. Informasi yang relevan harus diungkapkan dalam laporan keuangan atau dalam catatan atas laporan keuangan. Kemudian, prinsip yang ke-11 dan yang terakhir adalah prinsip prudensi atau kewaspadaan. Prinsip ini menekankan bahwa akuntansi harus dilakukan dengan hati-hati dan tidak mengambil resiko yang tidak perlu. Misalnya, dalam menghitung penyisihan atau piutang tak tertagih, perusahaan harus bersikap hati-hati dan konservatif dengan memperkirakan beban yang mungkin terjadi. Kesimpulannya adalah akuntansi merupakan pedoman dasar yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan dengan cara yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya. Penerapan ilmu akuntansi yang tepat akan menghasilkan laporan keuangan yang 1. Relevan, memberikan informasi yang dapat membantu pengambilan keputusan ekonomi. 2. Dapat dipercaya, laporan keuangan harus menggambarkan kondisi yang sebenarnya dan bebas dari bias. Ketiga, dapat dibandingkan. Laporan keuangan yang disusun sesuai prinsip yang konsisten dapat dibandingkan antar periode dan antar perusahaan. Ya, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Kalau kalian suka dengan konten ini, jangan lupa untuk like dan share ke teman-teman kalian ya. Dan buat kalian yang belum subscribe, pastikan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Kalau ada pertanyaan, saran, atau ide konten yang ingin kalian lihat, tulis di kolom komentar ya.
Saya selalu baca komentar kalian. Dan buat kamu pelaku usaha atau UMKM yang ingin mempermudah pencatatan keuangan bisnis kamu, saya sudah siapkan Power Template Excel laporan keuangan yang praktis dan mudah digunakan. Klik link yang ada di deskripsi untuk mendapatkan template-nya sekarang dan mulai kelola keuangan bisnis kamu dengan lebih rapi dan efisien. Jangan sampai ketinggalan ya. Manfaatkan alat ini untuk mengembangkan bisnismu dengan lebih teratur. Kalau kalian ingin tahu lebih banyak tentang Power Template Excel laporan keuangan ini, cek link yang sudah aku taruh di deskripsi ya. Di sana ada informasi lengkap yang bisa membantu kalian. Jangan lupa klik linknya dan manfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan template-nya dan dapatkan bonus template Habit Tracker untuk membangun kebiasaan positif kamu menjadi diri kamu yang lebih baik. Sampai jumpa di video berikutnya. Jaga kesehatan dan tetap semangat. Habit and Finance pamit dulu. Bye. Buat kalian yang suka sambal, ada sambal enak nih. Ini sambal Cililand sambal bisa kalian dapatkan di marketplace yang kalian suka.